Saya mahasiswa Listik Santi Bersabung Puskipal Mere, Prodi D3 Keperawatan, tingkat 2, semester 3. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nisa dengan NIM 058224 PKP 00934. Saya Anastasia Niti Cahaya dengan NIM 058224 FKP 00831. Saya Matilis Robania Tonaduna dengan NIM 058224 PKP 00903. Saya Agustinus Supardi dengan NIM 058-224 PKP 00828. Lebih baik di sini kami akan mendemonstrasikan tindakan pemeriksaan fisik pada mata. Saya akan mewawancarai pasien, jadi saya akan memberikan kesempatan kepada pasien untuk memperkenalkan diri. Jadi baik, nama saya Fitri, tempat tanggal lahir saya Lemburu 25 Juni 2007. Jadi di sini Adi saya mau bertanya tentang keluhan utama dari adik Fitri itu apa? Kalau saya ini mengalami rabun jauh dan dekat. Kalau boleh tahu itu rabun jauh dan rabun dekatnya itu adik Fitri itu alami pas dari kelas berapa? Dari pas masuk ISMA kelas 1. Dari SMA kelas 1. Kalau boleh tahu itu adik punya rabun itu pada malam hari atau pada pagi hari? Siang dan pagi hari. Siang dan pagi hari. Itu biasanya itu ditandai dengan apa? Apakah mata itu keluar air atau merah gitu? Tidak. Bagaimana matanya adik itu gimana? Kalau pada malam hari itu biasa-biasa aja. Tapi kalau bangun pagi itu kayak lihat kayak kabur. Jadi kalau misalnya terkena cahaya itu adik punya mata tuh sakit? Ya, sakit. Dengan keluarnya adik sekarang itu adik pernah tidak diperiksa di dokter? Belum pernah, tidak pernah. Biasanya kalau adik itu rasa rabun itu, adik itu biasanya buat bagaimana biar matanya itu tidak sakit gitu. Jadi kan kalau misalnya adik punya mata itu keluar air atau rasa perih itu adik melakukan apa agar matanya itu tidak terasa perih lagi atau sakit? Kalau mata saya perih, saya selalu mengecap mata. Adik kalau boleh tahu apakah keluarganya adik itu juga punya riwayat yang sama seperti rabun jauh atau rabun dekat? Tidak. Tapi mungkin kalau boleh tahu itu adik itu rabun jauh rabun dekat itu apakah karena terlalu banyak aktivitas seperti menonton HP terlalu lama? Jadi Adi, karena saya sudah wawancari Adi tentang rabun jauh dan rabun dekat, jadi nanti kita akan tes mata dengan menggunakan Sinellen card. Jadi adik Sinellen card itu seperti kertas yang ada tulisannya seperti ABC atau mungkin huruf-huruf yang lain. Jadi nanti saya minta adik itu akan berdiri lebih jauh dari kertas yang ada tulisannya. Nanti saya minta adik untuk menutup salah satu matanya, entah kiri atau kanan, lalu bergantian. Nanti kalau misalnya adik rasa kalau di jarak jauh itu tidak bisa melihat, berarti nanti saya akan suruh adik untuk pindah ke depan, itu terus bergantian. Oke, sekarang kita masuk pada tahap kerja. Jadi di sini kita akan melihat bagian konjungtiva. Oke. Kita melihat bagian konjungtiva, tidak ada perubahan warna atau udem pada mata. Oke, baik. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan yaitu khususnya pada sclera. Oke, langsung saja. Setelah kita sudah memeriksa bagian sclera, yaitu tidak ada baik, berikutnya itu tidak akan melakukan pemeriksaan pada kornea. Jadi untuk pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan pen light. Berhubungan pen light tidak ada, jadi di sini kami akan melakukan pemeriksaan menggunakan senter HP. Oke adik, setelah ketemu adik punya kornea tadi,
adanya kornea itu normal dikarenakan saat dilakukan pencahayaan pada kornea adik itu mengalami atau mengecil, sebab kalau membesar itu tandanya tidak normal. Oke, baik adik, untuk tindakan berikutnya sebentar adik melihat apa yang kakak lakukan, atau sebentar adik melihat arah gerakan dari pulpen ini, tetapi kepala adik tidak boleh berputar, cukup mata saja yang berputar atau melihat. Sebentar, kalau adik sudah tidak bisa melihat pulpen ini, adik angkat tangan. Oke, langsung ya. Oke. Oke, baik adik, setelah melakukan tindakan tadi, apakah mata adik mengalami rasa sakit atau nyeri setelah dilakukan tindakan tadi? Pusing kali. Pusing. Oke, baik adik, setelah lakukan tindakan tadi, jadinya berikut ini kakak akan melakukan teknik yaitu snell card untuk mengetahui ketajaman penglihatan adik. D kecil. D kecil. C besar. B besar. 3. E besar. A kecil. G kecil. 7. E besar. 1. Oke, baik adik, jadi sekarang adik menutup mata bagian sebelah menggunakan buku tersebut. D kecil. 1. A besar. B besar. G besar. 4. H besar. F besar. C besar. H besar. 1, 2, 5. A kecil. H besar. D kecil. A besar. B besar. D kecil. G besar. D kecil. F besar. 2, 5, 8. E kecil. F kecil. I kecil. B besar. E besar. Oke, baik adik, setelah melakukan tulisan tadi, untuk penglihatan adik itu lebih kepada arah menjauh, di mana pas penulisan tadi adik tidak bisa melihat dari jarak jauh. Untuk itu adik diajarkan untuk melakukan penulisan di rumah sakit. Jadi penulisan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keparahan atau kejelasan mata adik dalam melihat sesuatu. Untuk itu adik lebih memperhatikan pada hal-hal yang mengacu pada kerusakan mata, di mana seperti yang adik bilang tadi itu adik terlalu lama main HP. Untuk itu, untuk kedepannya adik jangan terlalu lama dalam main HP, dan lebih khususnya itu bagi adik saran dokter juga adik harus lebih banyak mengonsumsi sayuran dengan buah-buahan, contohnya itu seperti wortel atau tomat. Mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih adik.
Jadi baik, tindakan dalam melakukan pemeriksaan fisik pada mata pasien dengan tanggung jauh telah selesai. Sekian dan Terima kasih.